Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Kelavos. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami mampu untuk menangkap setiap perkataan firman lewat pertolongan Roh Kudus. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Kelavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya harus membangun kesadaran bahwa kita ini adalah orang benar. Saudara dan saya melalui kehidupan Yesus Kristus mati di kayu salib, kebangkitannya, status kita tidak lagi menjadi status orang berdosa, tetapi status kita adalah status orang benar. Nah, kalau status kita sudah ditentukan menjadi status orang benar, oleh karena itu mari kita belajar untuk hidup sebagai orang benar. Saudara dan saya tidak boleh terus memiliki pemahaman bahwa kita adalah orang berdosa. Ingat, kita ini adalah orang benar. Masalahnya, orang benar masih bisa melakukan dosa. Mengapa? Karena pemikiran, cara berpikir membuat kehidupan orang benar masih bisa melakukan dosa. Oleh karena itu, mari kita belajar hidup sebagai orang benar, dan bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang benar. Belajarlah untuk firman Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kebenaran-kebenaran firman yang kita terima di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, itu yang memampukan saudara dan saya untuk hidup sebagai orang benar. Karena ketika saudara dan saya menerima firman Tuhan, maka cara berpikir kita akan mengalami transformasi. Artinya cara berpikir kita akan diubah lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Dia katakan, hendaklah engkau memiliki pikiran Kristus. Mengapa? Karena orang benar telah memiliki roh Kristus. Nah, oleh karena itu pikirannya harus selaras dengan rohnya yang baru. Nah, saya ingin mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, seperti kata firman Tuhan ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yesus Kristus telah membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Mari kita belajar hidup sebagai orang benar dengan cara mari kita hidup melakukan apa kata firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kecintaan kita akan Tuhan itu harus kita bangun terus di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara dan saya hidup mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan orang benar. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup sebagai orang benar seperti yang tadi saya katakan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, cinta akan Tuhan dan sebagainya. Bagaimana supaya kita bisa hidup melakukannya? Pastikan saudara dan saya harus terus memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya percaya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan memampukan kita untuk terus tersingkap siapa Tuhan yang kita sembah di dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga hari-hari hidup kita, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, memampukan kita untuk hidup sebagai orang benar. Saudara, jangan lagi mau hidup di dalam dosa. Biarkan hidupmu itu selalu cinta akan Tuhan. Pastikan dosa itu tidak lagi menjadi kesukaanmu, sehingga engkau akan mampu berjalan sebagai orang benar dan hidup sebagai orang benar. Mengapa kita harus berjalan dan hidup sebagai orang benar? Karena hidup orang benar, jalan-jalan hidupnya diatur oleh Tuhan. Kalau saudara mau rumah tanggamu diberkati, engkau mau hidup pribadimu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bahkan pelayananmu diberkati, belajarlah
untuk hidup sebagai orang benar. Karena Tuhan tahu jalan-jalanmu dan dialah yang mengatur jalan-jalanmu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hidup kita dan biarlah kita akan terus dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup sebagai orang benar. Ingat, karena lewat Yesus Kristus kita telah memiliki status hidup sebagai orang benar. Jangan lagi hidup sebagai orang berdosa, tetapi hiduplah sebagai orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup sebagai orang benar. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang terus Kau singkapkan bagi kami. Inilah kami Tuhan, berjalanlah bersama kami, bawalah kami untuk hidup sebagai orang benar. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.